Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinina wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina Allahumma amin. Nawasil fi darsina fi syarah ikhtisar ulumil hadis lil hafiz Abil Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sanah 772 min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullahu ta'ala an-naw'u at-tasi' al-mursal. Qala Ibnu Shalah rahimahullahu ta'ala wa suratuhu allati la khilafa fiha hadithu tabi'iyil kabiri alladhi qad adraka jama'atan minas sahabati wa jalasahum ka Ubaidillah ibn Adi ibn al-Khiyar thumma Sa'id ibn al-Musayyab wa amsalihima idza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kata beliau, gambaran atau surah dari al-mursal ada yang tidak diperselisihkan, menunjukkan ada surah mursal yang diperselisihkan. Kata beliau, surah al-mursal yang la khilafa fiha, tidak ada khilaf di kalangan ulama bahwa ini adalah hadis mursal, adalah hadis at-tabi'i al-kabir, hadis tabi'i kabir. Ya. Kata beliau, alladzi qad adraka jama'atan minas sahabati wa jalasahum. Tabi'i kabir, riwayat tabi'i kabir yang telah menjumpai sejumlah sahabat dan bermajlis dengan mereka. Ya. Seperti Ubaidullah ibn Adi ibn al-Khiyar, Sa'id ibn al-Musayyab dan selainnya, kalau mereka berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pertama di sini disebutkan, kata beliau rahimahullah, hadis at-tabi'i al-kabir. Tabi'i secara umum ada dua, tabi'i al-kabir dan tabi'i as-saghir. Adapun dhabit, pembedaan di antara keduanya, ya, pembedaan di antara keduanya adalah dari sisi jumlah sahabat atau jumlah riwayat mereka dari sahabat. Kalau kebanyakan riwayat mereka dari para sahabat, kebanyakan mayoritas riwayat mereka itu dari sahabat, maka dikatakan tabi'i kabir. Namun kalau kebanyakan riwayat mereka dari sesama tabi'in, itu dikatakan tabi'i as-saghir. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam muqaddimah beliau Taqribut Tahdzib menjelaskan bahwa beliau membagi tabi'in menjadi tiga, mulai dari tabaqah as-saniyah, as-salisah, war-rabi'ah. Ya. Tabaqah as-saniyah ini tabi'i kibarut tabi'in, kemudian as-salisah minal wasatihim, ya, wasat at-tabi'in, kemudian ar-rabi'ah ini sigar at-tabi'in. 6. Ala kulli hal, kata beliau, para ulama sepakat bahwa yang menjadi wujud atau surah mursal yang tidak ada perbedaan padanya adalah riwayat kibarut tabi'in. Isyarat bahwasanya riwayat sigorut tabi'in, ya, atau di atasnya, ya, dari kalangan tabi'i al-wasat, ya, yang sifatnya riwayatnya dari sahabat dan tabi'in ini berimbang, ya, kurang lebih sama, ini tidak dikatakan mursal atau ada khilaf dalam penamaannya sebagai hadis al-mursal. Yang mereka sepakati, ya, yang disepakati oleh para ulama sebagai hadis mursal adalah riwayatnya kibarut tabi'in. Ya, kemudian beliau menjelaskan alladzi, siapa itu kibarut tabi'in? Alladzi qad adraka jama'atan minas sahaba wa jalasahum. Yani masih mendapati banyak sahabat, bahkan bermajelis dengan mereka. Karena itulah kebanyakan riwayat mereka dari para sahabat, tabi'i kabir. Seperti Ubaidullah ibn Adi ibn al-Khiyar
Ya. Kemudian Sa'id ibnu Al-Musayyab, dan ada yang membaca Al-Musayyib. 6. Sebagian menolak, ya, sebagian ulama menolak penamaan atau apa namanya, penamaan ayah Ibnul Musayyab dengan nama Al-Musayyab, ya. Mereka mengatakan Sa'id Ibnul Musayyib di kasrah ya-nya, ya, bukan di fathah. Mereka bersandar dengan sebuah riwayat dari Sa'id Ibnul Musayyab di mana beliau berkata, sayyaballahu man sayyaba abi. Semoga Allah Ta'ala menimpakan keburukan kepada orang yang sayyaba abi, yang memanggil ayahku dengan musayyab, ya. Nah, dari sini sebagian ahlul ilm mengatakan bahwa yang benarnya Sa'id ibnul Musayyib, bukan Musayyab, karena Sa'id rahimahullah tidak suka ayahnya dipanggil dengan Al-Musayyab. Nah, namun riwayat tersebut adalah riwayat yang tidak sahih. Karena itulah beberapa masyayikh kami menjelaskan bahwa tidak ada masalah menggunakan Al-Musayyab atau Al-Musayyib, dan al-awwal ashhar, Al-Musayyab ini lebih masyhur. Nah, dan beliau Sa'id ibn Musayyab ini termasuk kibarut tabi'in, di mana kebanyakan riwayat beliau dari sahabat. Bahkan akan datang nanti penyebutan bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah memperlakukan mursal Sa'id ibn Musayyab itu memperlakukan spesial mursal beliau, ya, karena beliau rahimahullah Sa'id ibn Musayyab ini adalah menantu dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Wa amsalihima, dan semisal keduanya dari para ulama tabi'in, seperti misalnya Sya'bi, Amir bin Syarahil, dan juga termasuk kibarut tabi'in, ya. Kemudian Muhammad ibn al-Munkadir yang meriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah, ya, dan para sahabat tabi'in kibar yang lainnya. Nah, idza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya yang dimaksud di sini idza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni min bab at-tamtsil. Wa illa, yang dimaksud dengan mursal di sini ma adhafahu tabi'i, ya, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin. Ya, apa yang dinisbatkan oleh tabi'in kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik berupa ucapan maupun perbuatan. 6. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, menyebutkan bahwasanya Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya surah yang tidak ada khilaf padanya adalah riwayat kibarut tabi'in. Adapun riwayat sigharut tabi'in dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, misalnya Qatadah rahimahullahu taala, demikian pula Az-Zuhri, demikian pula Al-Hasan Al-Basri dari sigharut tabi'in, ketika mereka mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah masuk dalam kategori mursal juga atau tidak? Nah, ini ada khilaf di dalamnya, ya. Dan Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala mengatakan dalam Al-Muqni, ya, yang menjadi kitab asal dari At-Tazkirah, kata beliau wal masyhuru at-taswiyatu baina at-tabi'in ajma'ina fi dzalik. Ya. Yang masyhur, pendapat yang masyhur atau istilah yang masyhur adalah menyamakan antara semua tabi'in dalam permasalahan ini. Ya. Dan As-Sakhawi rahimahullah mengutip dari guru beliau Ibnu Hajar rahimahullah, kata beliau lam arat taqyid bil kabiri sarihan an ahad. Saya tidak melihat ada seorang pun ulama yang menegaskan pembatasan kabir pada tabi'in untuk dinyatakan sebagai hadis al-mursal. Ya. Karena itulah yang benar dalam masalah ini, bahwa pentakhsisan kibar tabi'in dengan khusus untuk kibarut tabi'in baru dikatakan hadisnya mursal, ini kurang tepat. Yang benarnya adalah hadis mursal adalah apa yang dinisbatkan oleh tabi'in secara mutlak, ya. Karena itulah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan ma adhafahu tabi'i atau ma udhifa ila at-tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma adhafahu tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mutlaqan sawa'un kana saghiran aw kabira. Apa yang dinisbatkan oleh tabi'i dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, baik dia saghir maupun kabir. Baik. Kemudian apa wajah dikategorikannya hadis mursal sebagai hadis yang mardud? Wajahnya tentunya jelas bahwa hadis al-mursal tatkala seorang tabi yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
Maka ini jelas, tabi'in tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tabi'in tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang hilang dalam sanadnya dan ini bertentangan dengan syarat al-qabul, yakni ittisalus sanad. Ittisal as-sanad. Kemudian kalau ada yang menyatakan, bukankah antara tabi'i dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sahabat? Ya, dan as-sahaba kulluhum udul. Ya, mau disebutkan secara mubham, mau disebutkan dengan nama yang muhmal, ya, atau bahkan digugurkan, karena digugurkan sama seperti diibhamkan, dikatakan an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bedanya antara an rajulin dengan digugurkan karena sama-sama tidak diketahui. Ya. Bukankah antara tabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat? Ya. Dan isqatus sahabi la yadur. Ya. Nah, maka para ulama menyatakan bahwasanya iya, kalau memang yang digugurkan itu sahabat tidak ada masalah. Namun masalahnya ihtimal itu diimbangi dengan ihtimal lain yang tidak kalah kuatnya, yakni riwayat tabi'in dari Nabi dari sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni banyak riwayat ditemukan ya dalam sanad berkumpul dua tabi'in. Ya. Jadi atba'ut tabi'in, masalan tabi'ut tabi'in, dari tabi'in satu, dari tabi'in yang kedua, baru dari sahabat, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ditemukan 3 orang tabi'i dalam sanad, dari tabi'in, ya, tabi'ut tabi'in, dari tabi'in, dari tabi'in, dari tabi'in, dari sahabat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang 4, ya. Ada yang 4. Dalam Sahih Bukhari terdapat 3 tabi'in berurutan, ya. Ini dikatakan hadis yang paling nazil dalam Sahih Al-Bukhari, hadis Tusai, ya, yang 9 antara Al-Bukhari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini ditemukan banyak hadis seperti ini di mana tabi'in meriwayatkan dari tabi'in. Ya. Dan anzalu ma wujida fi hadza, yakni sanad yang paling rendah yang bisa ditemukan dalam hal ini, yakni yang paling banyak tabi'innya di dalamnya, itu ada 6 orang tabi'in. Ada 6 orang tabi'in yang diriwayatkan hadisnya oleh Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dalam sunan beliau di Kitabus Shalah dalam bab fadli suratul Ikhlas, bahwa suratul Ikhlas itu sulusul Quran. Qul huwallahu ahad, sulusul Al-Quran. Nah, ini hadis ya, di dalamnya terdapat 6 orang tabi'in. Kata Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, akhbarana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Zaidah an Mansur, ya, Ibnu Al-Mu'tamir. Ini mulai dari tabi'in. An Mansur an Hilal ibn Yasaf an Rabi' ibn Khuthaim an Amr bin Maimun an Ibni Abi Layla an imra'atin. Ya, 6 orang. Baru an Abi Ayyub, yakni Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Jadi 6 orang tabi'in saling meriwayatkan. Nah, karena adanya ihtimal seperti ini, dan ihtimal ini bukan ihtimal yang nadir, bukan juga ihtimal yang dhaif, ya, tapi ini ihtimal yang qawi, dan riwayat tabi'in dari sesama tabi'in, ya, yakni 2 saja, ini sangat banyak bisa ditemukan. Dan sekedar terdapatnya 2 tabi'in dalam sanad dan itu banyak ditemukan, ini sudah cukup untuk mengimbangi ihtimal yang disebutkan tadi, bahwa antara tabi'in dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat, dan itu sudah cukup mengimbangi ihtimalnya, kemungkinannya. Wa idza tatarraqa fi dalil ihtimal batala bihi istidlal. Ya. Dan kalau ada kemungkinan yang sama kuat dalam suatu dalil, maka tidak boleh berdalil dengannya. Wa naqul al-aslu fi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ihtiyat, bahwa hukum asal dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang berjaga-jaga, berhati-hati. Baik. Sudah ya, jadi ini surah Al-Mursal, ya, kita katakan bahwa surah Al-Mursal adalah ma adhafahu tabi'i saghiran kana aw kabira an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 6. Tsumma qala rahimahullah, qala yani Ibnu Shalah, wal masyhur at-taswiyatu baina at-tabi'in ajma'in fi dzalik. Ya. Al-masyhur, kata beliau, kata Ibnu Shalah, menyamakan antara semua tabi'in, tidak ada perbedaan dalam hal ini. Kemudian kata beliau, wa haka Ibnu Abdul Barr an ba'dihim annahu la ya'uddu irsala sigharit tabi'in mursala. Ini khilaf yang disebutkan tadi. Ibnu Abdul Barr memandang, ya, atau meriwayatkan dari sebagian ahlul ilm bahwa mereka tidak menganggap sigharut tabi'in termasuk mursal.
Termasuk apa? Mursal. Naam. Wallahu a'lam bissawab tentang wajah masalah ini. Kenapa tidak dikategorikan mursal? Ya. Kemungkinan wallahu a'lam bissawab, mereka mengatakan kalau riwayatnya kibarut tabi'in saja, ihtimal ada satu tabi'in yang hilang, maka kalau riwayatnya sigarut tabi'in, ihtimal dua tabi yang hilang itu lebih besar. Ihtimal dua tabi'in yang hilang itu lebih besar. Ya. Karena itulah kalau begitu tidak masuk dalam kategori mursal. Ya, tidak masuk dalam kategori al-mursal. Imam mereka mengatakannya munqati atau mungkin mu'dhal. Ya. Ala kulli hal hada yang saya sebutkan tadi min indi, ya. Tapi yang jelas mereka tidak menganggap bahwa itu hadis yang mursal. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian masalah berikutnya, summa innal hakima yakhussul mursala bit tabi'in wal jumhur minal fuqaha'i wal usuliyin yu'ammimuna at-tabi'ina wa ghairihim wa ghairahum. Nah. Kemudian kata Al-Hakim rahimahullahu taala mengkhususkan mursal hanya pada riwayat tabi'in dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara jumhurul fuqaha wal usuliyin mereka mengumumkan, yakni memberlakukan secara umum baik itu tabi'in maupun selainnya. Jadi para muhaddisin sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hakim rahimahullah menganggap bahwa mursal adalah ma adhafahu tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara al-fuqaha wal usuliyin mereka memandang bahwa pokoknya mursal adalah apa yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang tidak bersambung, baik yang menyandarkannya ada tabi'in atau atba'ut tabi'in. Anggaplah misalnya atba'ut tabi'in masalan Ayyub ibn Abi Tamim as-Sikhtiyani atau as-Sakhtiyani, ya. Ayyub mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ayyub ini seorang apa? Seorang tabi'in. Ya, seorang apa? Atba'ut tabi'in. Ya, seorang atba'ut tabi'in. Kemudian dia langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau masalahnya Imam Malik. Imam Malik atba'ut tabi'in. Beliau mengatakan apa? Balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kadza wa kadza. Ya. Dalam hadis balaghan dalam Muwatta Malik. Sampai kabar kepada kami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini, melakukan perbuatan ini atau mengucapkan ucapan seperti ini. Nah, beliau selaku tabi'ut tabi'in ketika menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata jumhur fuqaha wal usuliyin ini juga masuk dalam penamaan al-mursal. Ya, karena mereka memandang adalah bahwa al-mursal adalah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang tidak bersambung. Baik. Dan ini istilah mereka, ya. Wa al-aqrab tentunya yakni ma kana alaihi ahlul istilah. Karena kita berbicara mengenai mustalahul hadis, maka tentunya yang kita pegang adalah istilah al-muhaddisin, ya. Istilahnya ahlul hadis yakni yang mengkhususkan mursal pada apa? Pada riwayat tabi'in dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka di sini kita sudah mendapatkan dua definisi dari al-mursal. Atau kalau kita mau ya tidak apa-apa, yang pertama yang kedua kita gabungkan. Ada dua definisi mursal. Yang pertama adalah ma adhafahu tabi'i mutlaqan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah istilahnya jumhur fuqaha, ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam mutlaqan bi isnadin ghair muttasil. Semua yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, secara mutlak dengan sanad yang tidak bersambung. Yang dimaksud secara mutlak adalah baik yang menyandarkannya tabi'in atau atba'ut tabi'in atau yang di bawahnya. 6. Ini pendapat yang kedua atau istilah yang kedua. Kemudian di sana ada istilah yang ketiga, dan ini adalah istilah yang juga biasa digunakan oleh muhaddisin, ya, dari kalangan ahlun naqd, ya. Mereka mengatakan mereka mengitlaqkan mursal untuk mana al-munqati. Untuk mana al-munqati. 6. Ini biasa mereka gunakan ketika mengomentari riwayat-riwayat yang munqati, yang terputus. Ya, riwayat-riwayat yang terputus, imma dikarenakan memang inqita' zahir atau karena mursal al-khafi. Ya. Mursal al-khafi. Jelas sampai sini ya? Dikatakan misalnya fulan an fulan mursal, riwayat fulan an fulan mursalah. Ya.
Nah, biasanya ini di tabaqat tabi'in dari sahabat. Tabi'in dari sahabat. Nah, tapi biasa juga mereka gunakan untuk riwayat inqita munqati secara mutlak. Nah, ini contoh-contohnya banyak dalam kitab semacam Jami'ut Tahsil karya Al-Ala'i rahimahullahu taala. Nah, jadi ini tiga istilah dalam tiga makna dalam kata al-mursal. Nah, ini selesai masalah yang pertama mengenai istilahat atau ma'ani, ya, makna-makna yang berkembang di kalangan ahlul ilm berkenaan dengan al-mursal. Kemudian pindah ke masalah yang berikutnya. Qala rahimahullah, qultu kama qala Abu Amr ibn al-Hajib fi mukhtasarihi fi usul al-fiqh. Nah, tiba-tiba ada kama di sini. Kama qala. Allahu a'lam. Al-mursal qawlu ghairi sahabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma yata'allaqu bi tasawwurihi 'inda al-muhadditsin. Afwan, ini masih pembahasan di atas ya. Ini komentarnya Al-Hafidz Ibnu Katsir setelah membawakan tiga pendapat atau dua pendapat yang beliau sebutkan di atas. Ya, dalam istilahnya muhadditsin dan istilahnya usuliyin wal fuqaha. Ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qultu kama qala, yakni saya berpandangan seperti apa yang dikatakan oleh Abu Amr ibn al-Hajib dalam Mukhtasar, ya, usfi usul fiqh, bahwa al-mursal adalah qaulu ghairi sahabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalimat dalam kurung kama ini sangat mempengaruhi makna. Ya. Kalau dikatakan qultu kama qala Abu Amr, yakni saya berkata sebagaimana. Berarti pendapat Ibnu Katsir sejalan dengan pendapatnya Ibnul Hajib. Di mana Ibnul Hajib di sini pendapat beliau adalah apa? Pendapat beliau adalah sejalan dengan pendapatnya al-fuqaha wal usuliyin. Karena dikatakan al-mursal adalah qaulu ghairi sahabi. Pokoknya yang penting bukan sahabat. Mau tabi'in, mau tabi'ut tabi'in, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pendapat Ibnul Hajib di sini sejalan dengan mazhabnya al-fuqaha wal usuliyin. Dan kalau kalimat kama ini sabit, zahir maknanya Ibnu Katsir sependapat dengannya. Tapi kalau tidak, dalam kurung ini tidak sabit, wallahu alam, ini dari nuskhanya. Ya. Maka kalimat Abu Amr ini atau Ibnu Katsir di sini hanya sekedar mengutip kalamnya Abu Amr Ibnul Hajib dan tidak menunjukkan beliau setuju. Ya, kata beliau qala Abu Amr. Ini kalau tidak sabit ya. Kata kama dalam nuskha ini. Sebentar. Saya nggak perhatikan tadi ini. Taib. Al-mursal. Iya. Dalam nuskhah Syekhuna Mahir bin Yasin Al-Fahal hafizahullahu taala, ya, tidak ada kata kama ini. Beliau mengatakan qultu qala Abu Amr ibn al-Hajib. Nah, dan beliau mengisyaratkan di hamisnya bahwa di sebagian nuskhah ada tambahan, ada kata kama yang ditaruh dalam kurung. Nah, ya, ala kulli hal ini kelihatannya perbedaan nuskhah ya. Di sebagian nuskhah tidak ada. Nah, baik. Ala kulli hal ini kutipan dari Ibnul Hajib rahimahullahu taala. Kata beliau, al-mursal adalah qaulu ghairi sahabi, yakni sejalan dengan mazhabnya al-fuqaha wal usuliyin. Ghairu sahabi mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata Ibnu Katsir rahimahullah, hadza ma yata'allaqu bi tasawwurihi 'inda al-muhadditsin. Baik, ini sampai sini selesai pembahasan mengenai tasawur, gambaran mursal di kalangan muhadditsin. Wa al-mursal 'inda al-muhadditsin istilahan adalah apa yang disebutkan tadi oleh Ibnu Shalah rahimahullahu taala di atas, bahwa
al-masyhur at-taswiyah baina at-tabi'in ajma'in, yani ma adhafahu at-tabi'in, ya ma adhafahu at-tabi'iyyu, ya mutlaqan, yani saghiran kana au kabira ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, summa qala rahimahullahu taala, ini pembahasan kedua berkenaan dengan al-mursal, yakni hujjahnya. Qala wa amma kaunuhu hujjatan fid din fadzalika yata'allaqu bi ilmil usul. Nah, adapun apakah mursal itu hujjah atau bukan, maka ini kaitannya ke ilmu usul. Wa qad ashba'na al-kalama fi dzalika fi kitabina al-muqaddimat. Dan ini telah kami jelaskan panjang lebar dalam kitab kami yang berjudul Al-Muqaddimat. Nah, ini termasuk kitab Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang tidak diketahui keberadaannya. Baik. Ini menunjukkan apa yang pernah kita katakan, bahwasanya dalam masalah amaliyah, dalam masalah berhujjah, ya. Di sini terdapat perbedaan, ya. Terdapat perbedaan antara hadis tersebut sahih dengan ma'mulun bihi. Dengan ma'mulun bihi. Nah, jadi terkadang hadis tersebut sahih tapi ghairu ma'mulun bihi, tidak diamalkan. Misalnya ketika hadisnya mansukh, ya, atau ketika hadis tersebut marjuh dengan hadis yang sama-sama sahih yang lebih kuat darinya, sebagaimana dalam pembahasan mukhtaliful hadis. Nah, atau memang hadis tersebut sahih tapi para ulama sepakat tidak mengamalkannya. Dan ini ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dalam jami'nya, ketika beliau menyebutkan hadis, ya, kemudian dan beliau mensahihkan hadisnya, beliau mengatakan walaysa alaihi al-amalu inda ahli ilm, ya, amalan ulama tidak sejalan atau tidak mengamalkan hadis ini, ya, tidak mengamalkan hadis ini. Baik, jelas ya. Sebagaimana hadis dhaif secara sanad, ya, tidak melazimkan kemudian tidak diamalkan sama sekali, ya, tidak melazimkan tidak diamalkan sama sekali. Nah, karena beramal dengan apa namanya hadis al-dhaif, ya, ini masyhur di kalangan ulama, baik dari kalangan mutaqaddimin maupun mutaakhirin, ya. Nah, terkhusus dalam fadailul amal, al-amal, di mana Imam Nawawi rahimahullahu taala menisbatkan pendapat ini kepada jumhur ulama dalam kitab beliau Al-Adhkar, di mana beliau menyatakan bahwa jumhur ulama memandang bahwa dibolehkan beramal dengan hadis dhaif, yakni dengan hadis yang dhaif bisyurutihi, tentunya dengan syarat-syaratnya, ya, dengan syarat-syaratnya berupa tidak boleh terlalu parah kedhaifannya, kemudian dia punya asal. Nah, boleh beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul amal. Nah, dengan syurutnya. Maka di sini beliau menyebutkan bahwasanya sudah selesai di atas hadis mursal. Ya, hadis mursal. Bahwa hadisnya itu dari kacamata mustalahul hadis dia munqati. yakni karena terputus sanadnya, ada rawi yang hilang. Nah, tapi apakah dia hujjah atau bukan? Nah, ada khilaf di kalangan ulama. Hatta bagi ulama yang mengatakan, hatta bagi seorang alim yang ulama yang mengatakan, iya sanadnya munqati karena enggak diketahui di antaranya. Ya, ada di antara mereka yang tetap beramal dengannya. Ini menunjukkan bahwa hadis terkadang hadis tersebut tidak memenuhi kriteria al-maqbul, ya. Namun diamalkan oleh para al-ulama, dan ini juga disebut oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dalam sunan beliau, dalam banyak tempat dalam sunannya, ketika beliau menyebutkan hadis kemudian beliau melemahkan, beliau mengatakan wa alaihil amalu inda ahlul ilm. Ini yang diamalkan oleh ahlul ilm. Taib. Kita lihat kata beliau rahimahullah, wa amma kaunuhu hujjatan fid din fadzalika yata'allaqu bi ilmi al-usul wa qad ashba'na al-kalama fi dzalika fi kitabina al-muqaddimat. Setelah itu beliau menyebutkan khilaf dalam masalah ini. Beliau membawakan 3 pendapat di kalangan al-ulama. Pendapat yang pertama, kata beliau, waqad dzakara Muslimun fi muqaddimati kitabih anna al-mursala fi asli qaulina wa qauli ahli al-ilmi bil akhbar laisa bihujjah. Kata Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dalam muqaddimah kitabnya, yakni muqaddimah Sahih Muslim, beliau menyebutkan, ya, dan apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kata beliau waqad dzakara, ini takbir yang daqiq, ya, ini takbir yang sangat bagus, detail sekali, ya. Karena ada sebagian atau banyak di antara sebagian ahli ilm yang atau talibul ilm salah memahami, ya,
di mana banyak yang menisbatkan pendapat ini kepada Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya. Dikatakan di sini annal mursal fi asli qaulina wa qauli ahli ilmi bil akhbar laisa bihujjah. Bahwa hadis mursal menurut pendapat kami dan pendapat para ulama yang dalam masalah hadis, para ulama hadis adalah bukan hujjah. Ya, khabar hadis mursal menurut pendapat kami dan pendapat para ulama bil akhbar laisa bihujjah. Ya, ini banyak yang menisbatkan pendapat ini atau kalam ini pada Imam Muslim rahimahullah, padahal tidak demikian. Ya, padahal tidak demikian. Yang benarnya dikatakan di sini oleh Ibnu Katsir wa qad dzakara Muslim. Muslim menyebutkan ucapan ini, tapi ini bukan qauluhu, laisa qaulahu. Laisa qaulahu. Ini bukan ucapan dari Imam Muslim rahimahullahu taala, melainkan di sini beliau mengutip ucapan dari orang yang beliau debat dalam Sahih Muslim. Ya, di mana ketika beliau mendebat orang-orang yang mempersyaratkan, ya, mempersyaratkan apa? Harus subutul liqa walau marrah, ketika ada sanad mu'annan, ya, sanadnya apa? Mu'annan. Kemudian imkanul liqa, mungkin berjumpa. Kata Imam Muslim rahimahullahu taala apa? Yang penting imkanul liqa sudah dihukumi muttasil. Yang penting imkanul liqa. Sementara pendapat yang beliau sanggah, ya, pendapat yang beliau sanggah, ya, mengatakan bahwasanya apa? Tidak harus subutul liqa walau marrah. Harus ada subutul liqa walau marrah. Tidak boleh tidak. Ya. Kenapa? Karena dalil pendapat yang beliau bantah di sini, dalilnya adalah, ya, apa yang beliau sebutkan di sini, yakni masalah hadis mursal. Ya. Bahwa hadis mursal kita tolak. Ya. Padahal apa? Ya, mursal kita tolak katanya. Kenapa? Sanadnya muttasil, sanadnya munqati. Maka demikian pula di sini, ketika ada dua orang walaupun satu masa tapi tidak ada tasrih bis sama, maka itu dianggap juga apa? Tidak ada subutul liqa wala marra, ini juga apa namanya? Munqati. Jelas? Maka kalimat ini annal mursal fi asli qaulina wa qauli ahli ilmi bil akhbar, ini bukan ucapan Imam Muslim, melainkan ucapan lawan debatnya Imam Muslim atau orang yang beliau debat dalam muqaddimah Sahih Muslim yang mempersyaratkan subutul liqa. Jadi beliau hanya menukil ucapannya lawannya itu. Nah, ini apa namanya? Yang disebutkan dalam muqaddimah Sahih Muslim. Dan para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang disanggah oleh Imam Muslim dalam muqaddimahnya. Ya, ada yang mengatakan Al-Bukhari, ya, ada yang mengatakan Ibnul Madini, karena ini memang mazhab dari keduanya rahimahumullahu taala, bahwa syarat muttasil harus subutul liqa walau marrah. Ada yang mengatakan yang disanggah oleh Imam Muslim adalah Al-Bukhari, ada yang mengatakan yang disanggah adalah Ibnul Madini, dan ada yang menyanggah dan ada yang mengatakan bahwa yang disanggah oleh Al-Bukhari adalah ta'ifatum minal Jahmiyah. Ta'ifatum minal Jahmiyah. Baik. Dan kalau kita lihat kalimat-kalimat yang beliau gunakan dalam muqaddimah Sahih Muslim itu, yang dalam menyanggah lawannya dalam masalah ini, sangat kecil kemungkinan yang dimaksud dengannya adalah Al-Bukhari, karena beliau sangat mengagungkan Al-Bukhari rahimahullah. Sementara kritikan yang beliau pakai, kata-kata yang beliau gunakan, ya, walaupun di zaman dahulu tetap sopan, ya, cuman itu tergolong keras. Ya, kalau kita lihat ibarat-ibarat yang digunakan oleh Imam Muslim, tergolong keras. Ya, karena itulah sebagian masyayikh kami menguatkan bahwa yang disanggah oleh Muslim dalam hal ini adalah ta'ifatun minal Jahmiyah. Ya, wallahu taala alam bissawab. Jadi Imam Muslim rahimahullah menyebutkan pendapat ini, ya, pendapat ini. Jadi ini bukan pendapat beliau, ya. Ini bukan ucapan beliau, melainkan ini pendapat atau ini ucapan yang beliau kutip dari orang lain yang mengatakan bahwa ini adalah pendapatnya ahlul ilmi bil akhbar. Nah, dan pendapat yang menolak, ini pendapat yang pertama, ya, pendapat yang apa namanya, mengatakan hadis mursal itu mardud mutlaqan, secara mutlak enggak diterima. Wa kadza hakahu Ibnu Abdul Bar an jama'ati ashabil hadis. Demikian pula dihikayatkan pendapat ini oleh Ibnu Abdul Bar dari sejumlah ashabul hadis. Dan ini merupakan pendapat jumhur al ulama ba'da Syafi'i, ya, jumhur ulama ba'da Syafi'i. Semacam Imam Al-Bukhari, dan ini juga merupakan pendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari beliau. Nanti akan disebutkan di setelahnya ada pendapat yang lain dari Imam Ahmad rahimahullah, qabulul mursal. Tapi yang masyhur dari Imam Ahmad, beliau menolak mursal secara mutlak. Nah, ini pendapat dari Al-Bukhari, Ali bin Al-Madini, Yahya bin Ma'in, ya, dan seterusnya dari para ulama. Mereka menolak hadis mursal secara mutlak,
Ya, mardud secara mutlak bila tafsil. Bila tafsil. Baik. Dan ini adalah pendapat jumhur al-ulama ba'da Syafi'i. Ya, setelah Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau, kata Ibnu Shalah rahimahullah atau kata Ibnu Katsir, wa qala Ibnu Shalah, wa ma dzakarnahu min suqutil ihtijaj bil mursal wal hukm bi dha'fi huwa alladhi istaqarra alaihi ara'u jama'atin min jama'ati hufadhil hadis wa nuqadil athar wa tadawaluhu fi tasanifihim. Kata Ibnu Shalah, apa yang kami sebutkan ini berupa pendapat yang memandang sukut, ya, gugurnya berhujjah dengan mursal dan menghukumi hadis mursal adalah hadis yang dhaif. Inilah yang kemudian menjadi istaqarra alaihi, yakni yang kemudian disepakati, ya, kebanyakan hufad al hadis wal asar wa nuqadil asar, dan yang mereka tuliskan, ya, menukil satu sama lain dalam karya tulis mereka. Nah, ini yang kita katakan tadi, ya. Ini merupakan pendapat jumhur al ulama setelah zamannya Syafi'i rahimahullahu taala, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, ya, dari Al-Bukhari, Ibnu al-Madini, Ibnu Ma'in, kemudian Abu Zur'ah dan juga Imam Ad-Darqutni dan selainnya. Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, qala wal ihtijaju bihi madhhabu Malik wa Abi Hanifah wa ashabihima fi ta'ifatin wallahu alam. Pendapat yang kedua, yakni berhujjah dengan hadis mursal secara mutlak. Berhujjah dengan hadis mursal secara mutlak. Iya. Dan ini merupakan mazhab Imam Malik, Abu Hanifah dan ashabuhuma, ya, yang sejalan dengan mazhab, yang mengikuti mazhab keduanya, wallahu alam. Qultu, kata Ibnu Katsir, wa huwa mahkiyun anil Imami Ahmad bin Hanbal fi riwayah. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam sebuah riwayat. Baik, ini pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwasanya hadis mursal itu makbul mutlaqan bila tafsil. Ya. Dan pendapat yang kedua ini merupakan pendapat Imam Malik. Ini jelas dari amalan beliau dalam Al-Muwatta, ya, kemudian juga amalan Imam Abu Hanifah dan para ulama yang sejalan dengan mazhab beliau dari kalangan pengikut mazhabnya. Mazhab keduanya, Malik dan Abu Hanifah. Dan ini juga merupakan satu riwayat dari Imam Ahmad. Ya. Bahkan Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala, ya, Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala mengutip Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala dalam Muqaddimah At-Tamhid mengutip pendapat atau mengutip ucapan dari Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu taala, yang mana beliau mengutip ijma', ya, ijma' dari para tabi'in seluruhnya, bahwasanya para tabi'in seluruhnya menerima hadis mursal. Ya. Beliau mengutip ijma' dari para ulama tabi'in seluruhnya, tabi'in, ya, menerima hadis al-mursal. Ya. Taib. Ini pendapat dari kutipan ijma' dari At-Tabari rahimahullahu taala, ya, bahwa semua tabi'in, seluruh tabi'in itu menerima hadis al-mursal. Tidak dinukil dari mereka pengingkaran atau menolak hadis al-mursal. Nah, walaupun di tempat yang sama Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala mengutip pendapat dari Sa'id Ibn al-Musayyab, di mana beliau menolak hadis al-mursal, ya. Menolak hadis al-mursal, dan Sa'id Ibn al-Musayyab adalah kibarut tabi'in. Nah, wallahu taala alam bisawab tentang kutipan atau penisbatan pendapat ini kepada Sa'id Ibn al-Musayyab bahwa beliau menolak hadis mursal. Kalau riwayat dari Ibn al-Musayyab ini sahih bahwa beliau menolak mursal, maka kita katakan bahwa kutipan ijma' oleh At-Tabari rahimahullahu taala itu bukan ijma' yang hakiki, melainkan ijma' yang nisbi, yakni yang dimaksud dengannya adalah qaul jumhur al-ulama, jumhur jamahir at-tabi'in, bukan ijma'. Ya. Karena sebagian ahlul ilm menyebutkan bahwa ini diantara mazhab At-Tabari dalam mengutip ijma'. Ya, beliau ketika suatu pendapat sudah dipegang oleh jumhur al-ulama, maka beliau sudah syah saja bagi beliau untuk mengatakan itu adalah ijma'. Walaupun kama huwa ma'lum dalam pembahasan usul fiqh,
Ini pendapat yang dhaif tentunya. Karena ijma tidak terwujud kecuali dengan kesepakatan seluruhnya, bukan mayoritasnya. Ya. Ala kulli hal, kalau memang riwayat dari Ibnu Musayyib itu sahih, maka kutipan ijma yang beliau sebutkan di situ yakni sifatnya nisbi. Yani pendapat beliau dalam masalah ini beliau menisbatkan mengatakan ijma pada perkara yang dipegang oleh jumhur. Ya. Namun kalau riwayat dari Ibnu Musayyib itu dhaif, dan ini ya mungkin yang lebih tepat tidak syah kutipan dari Ibnu Musayyib. Apalagi nanti akan disebutkan Imam Syafi'i rahimahullah sendiri menerima mursalnya Sa'id ibn al-Musayyib. Ya. Menerima mursalnya Sa'id ibn al-Musayyib. Nah, kalau Imam Syafi'i mengetahui bahwa Ibn al-Musayyib sendiri menolak mursal, ya gimana, agak muskil kalau Asy-Syafi'i mengetahui itu kemudian justru beliau menerima hadis-hadis mursalnya Sa'id ibn al-Musayyib. Wallahu alam bisawab. Ala kulli hal, ini pendapat yang kedua. Dan seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya semua atau tabi'in, anggaplah kita mengatakan bahwa ijma'nya Tabari yang maksud di sini adalah jamahir, ya, hampir seluruh tabi'in, tidak ijma', ya. Maka kita katakan hampir seluruh tabi'in semua sepakat menerima hadis mursal. Ya. Khilaf itu baru muncul setelah zamannya Imam Syafi'i. Khilaf itu baru muncul setelah zamannya Imam Asy-Syafi'i, atau bahkan kita katakan Imam Syafi'i menjadi penengahnya dalam hal ini, sebagaimana yang kita akan terangkan nanti. Baik, ini pendapat yang kedua. Iya, pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, kata beliau rahimahullahu taala, wa amma Syafi'i fa nassa ala anna mursalati Sa'id ibn al-Musayyib hisan. Iya. Adapun Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menegaskan bahwa mursalnya Sa'id ibn al-Musayyib itu hasan. Ya, kenapa? Qalu li'annaha tatabba'aha fawajadaha musnadah wallahu alam. Karena dikatakan karena Syafi'i rahimahullah telah menelusuri sendiri semua mursalnya, marasilnya Ibn al-Musayyib, dan semuanya didapati dengan sanad yang bersambung. Nah, ya kita katakan kalau begitu tidak ada iskal. Kalau memang beliau menerima mursalnya Sa'id ibn al-Musayyib berdasarkan tatabbu wal istiqra pada semua riwayatnya, semua marasil Ibn al-Musayyib, dan beliau mendapati semuanya musnadah, ya kalau begitu kita katakan Syafi'i menerimanya bukan gara-gara dia mursal, tapi gara-gara beliau mengetahui riwayat yang musnadah tersebut. Ya. Maka kalau demikian keadaannya, ya sama saja dikatakan bukan mursal, kan begitu ya. Sama saja dikatakan mursal, yakni ketika seorang alim menghukumi suatu sanad muttasil yang tampilannya adalah munqati tapi dihukumi muttasil. Ya, kenapa dikatakan muttasil? Karena dia mengetahui jalan yang lain. Berarti kan ibrahnya adalah pada jalan lain tersebut, bukan pada jalan yang ini. Iya kan? Ketika kita dapati mudallis pakai an, kemudian kita dapati di jalan lain dia pakai akhbarona, maka yang menjadi ibrah adalah yang jalan lain itu, di mana mudallis menggunakan akhbarona. Adapun yang pakai an di sini, ya illa tapi ghairu qadiha. Illa tapi ghairu qadiha. Jelas sampai sini ya. Ini tentang pendapat Asy-Syafi'i rahimahullah khusus pada mursalnya Sa'id ibn al-Musayyib, karena beliau kibarut tabi'in, beliau juga dekat dengan Abu Hurairah yang menjadi mertua beliau, sehingga ketika Syafi'i rahimahullah mentatabbu istiqra terhadap riwayatnya, ya, dan didapati bahwa semuanya adalah hadis-hadis yang mursal, hadis-hadis yang musnadah. Wallahu taala alam bisawab. Nah, tapi di sini tentunya hukum spesifik untuk Sa'id ibn al-Musayyib. Sekarang bagaimana mazhab Asy-Syafi'i dalam mursal secara umum? Ya, sekarang tidak berbicara mengenai Sa'id, mursalnya Sa'id, tapi mursal secara umum. Bagaimana mazhab Syafi'i rahimahullahu taala? Nah, ini pendapat yang ketiga ya, pendapat yang ketiga. Kata beliau, "Walladzi awwala alaihi kalamuhu fir risalah." Ya. Yang yang menjadi rujukan ya dalam masalah ini adalah ucapan beliau Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Ar-Risalah. Beliau mengatakan, "Inna marasila kibarit tabi'ina hujjatun in ja'at min wajhin akhar walau mursalah aw i'tadadat biqauli sahabiyyin aw aktsaril ulama'i aw kana al-mursilu law samma la yusamma la yusammi idza samma illa thiqatun aw illa thiqatan
fahina idzin yakunu mursaluhu hujjah wa la yantahidu ila rutbatil muttasil. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, adapun mursalnya kibarut tabi'in, marasil kibarut tabi'in ini hujjah. Ya, dengan syarat in ja'at min wajhin akhar walau mursalah. Walaupun datang dari jalan yang lain, dengan syarat kalau riwayat tersebut datang dari jalan yang lain walaupun mursal juga. Tentunya mursal juga dengan catatan disebutkan di bawah, ya, bisyart ayyakuna mimman qabila al-ilma min ghairi rijalihi alladzina qabila anhum. Yani hadis mursal ini ketika datang pendukungnya dari jalan yang lain, hadis mursal juga, maka makhraj hadisnya tidak boleh sama. Ya, karena kalau sama bisa jadi ini jalan yang sama. Ya, yakni dari mursal yang berbeda. Mursal dari jalan yang lain, tidak memiliki sanad yang sama. Jadi makhrajul hadisnya tidak sama. Jelas ya? Ini yang syarat yang pertama. Syarat yang kedua, au, ya. Atau bukan dikatakan syarat yang kedua ya, opsional. Jadi antara ini atau itu. Au i'tadadat biqauli sahabiyin au aktsaril ulama. Atau ada hadis mursal tapi sejalan dengan ucapan sahabat atau pendapat jumhur ulama di masa itu. Au kana al-mursilu law samma la yusammi idza samma illa thiqatan. Atau si perawi, si mursil itu yang melakukan irsal, si tabi'in ini tergolong dalam kategori ulama yang dikatakan la yarwi illa an thiqah. La yarwi illa an thiqah, sehingga dia kalaupun nanti disebutkan siapa perantaranya, dia akan sebutkan rawi thiqah. Kenapa? Dia termasuk dalam kategori al-ulama, ya, yakni dia disebutkan oleh para ulama sebagai rawi yang la yarwi illa an thiqah. Kata beliau, kalau terpenuhi salah satu dari syarat ini, fahina idzin yakunu mursaluhu hujjah. Ya, maka dalam keadaan seperti itu mursalnya itu bisa dijadikan hujjah, ya, wala yantahidu ila rutbatil muttasil. Ya. Baik. Sudah ya, ini pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam masalah al-mursal. 6. Jadi secara umum kalau kita mau rinci dan syurut yang disebutkan di sini dari Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah ini sebagian syarat saja, ya. Kenapa? Karena di kitab-kitab beliau yang lain ataupun kutipan penisbatan para ulama Syafi'iyah kepada Imam Syafi'i itu masih disebutkan beberapa syarat yang lain. Ya, disebutkan beberapa syarat yang lain. Taib. Para ulama menyebutkan dan menghimpun semua syarat-syarat yang disebutkan oleh Imam Syafi'i atau yang disebutkan kepada Imam Syafi'i, totalnya ada 7 syarat. Totalnya ada 7 syarat. Nah, jadi mereka mengatakan bahwasanya hadis mursal, ya, hadis mursal yang diterima oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala hanyalah kibarut tabi'in. Ya, ini disebutkan di sini dari awal oleh Syafi'i rahimahullah. Inna marasil kibarit tabi'in. Ya. Karena itulah disebutkan setelahnya di bawah qala Syafi'iyyu wa amma marasilu ghairi kibarit tabi'in fala a'lamu ahadan qabilaha. Adapun mursalnya selain kibarut tabi'in, saya enggak mengetahui ada yang menerimanya. Saya tidak mengetahui ada ulama yang menerima mursal ghairut tabi'in. Jadi sebelum kita masuk kepada pendapat Imam Syafi'i rahimahullah atau syurut yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, kita tegaskan terlebih dahulu bahwa syurut ini hanya berlaku, ya, hanya bisa menguatkan hadis mursal, atau salah satu dari syurut ini bisa menguatkan hadis mursal kalau dari awal mursal itu adalah mursal kibarut tabi'in. Artinya kalau mursalnya dari sigorut tabi'in, yakni bukan kibarut tabi'in, maka al-asal fihi dia juga mardud inda Syafi'i. Ya, maka hadis ini juga, mursal ini juga mardud inda Syafi'i. Ya, kalau mursalnya apa? Sigor at-tabi'in. Ya, sigor at-tabi'in. Beliau juga menolak. Maka tidak ada gunanya syarat-syarat yang akan disebutkan nanti kalau mursalnya dari awal sudah dari sigor at-tabi'in. Tidak ada gunanya syarat-syarat tersebut. Tidak bisa menguatkan. Tidak bisa menguatkan. Yang bisa menguatkan hanyalah yang bisa mendapatkan penguat dengan salah satu dari syarat-syarat yang disebutkan oleh Syafi'i rahimahullah hanya untuk hadis yang mursal dari kibarut tabi'in. Taib, kibar at-tabi'in. Nah, apa syarat-syaratnya? Syarat yang pertama tentunya
ayyusnidahu ghairuhu. Ya, hadis mursal itu dari kibarut tabi'in itu diriwayatkan secara musnad, yakni dengan sanad oleh ulama lain, oleh rawi yang lain. Ini jelas ya. Berarti dalam keadaan seperti ini yang menjadi ibrah adalah yang musnad tersebut, yang bersambung tersebut. Ataukah dengan bukan dari jalan yang sama, ya, bukan dari jalan yang sama, tapi maknanya diriwayatkan dari sahabat yang lain dengan sanad yang bersambung, yakni imma mutaba'ah wa imma syahid. Kita katakan yang pertama seperti ini. Ma rawahu idza rawahu akhar musnadah. Ini syarat yang pertama. Ya, jadi kalau ada mursal kibarut tabi'in, kemudian ada hadis musnad yang menguatkannya, imam musnad ini sifatnya mutaba'ah, yakni dari sahabat yang sama, atau syahid dari sahabat yang berbeda, maka ini bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Baik, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, apa yang disebutkan di sini, an yursilahu akhar wa syuyukhuhuma mukhtalifah. Ya, ada hadis mursal yang lain tapi dari makhraj yang berbeda, syekhnya berbeda. Syekhnya berbeda. Maka yang seperti ini juga bisa menguatkan. Jadi ini 6 syarat yang kita akan sebutkan di sini. Cukup salah satunya saja ada, itu sudah bisa menguatkan hadis al-mursal. Nah, jadi syarat yang kedua adalah diriwayatkan dari jalan yang lain dengan mursal juga, seperti kata Syafi'i di sini, in ja'at min wajhin akhar walau mursalah, yakni dengan catatan bukan dari makhraj hadis yang sama. Kemudian syarat yang ketiga dikatakan di sini aw itadadat biqauli sahabiyin, yakni ya an ya'budahu qaulus sahabi atau fatwa sahabi, didukung oleh pendapat atau fatwa sahabat. Ini syarat salah satu salah satu syarat untuk menguatkan hadis mursal kibarut tabi. Kemudian yang keempat dikatakan di sini au aksaril ulama, yakni an ya'budahu aksarul ulama. Hadis mursal kibarut tabi'in tersebut sejalan dengan pendapat mayoritas ulama di masa itu. Sejalan dengan mayoritas ulama di masa itu. Yani ada hadis tabi'in langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ditahu siapa perantaranya. Tapi ini pendapat yang sejalan dengan hadis ini adalah pendapat mayoritas ulama. Maka ini menunjukkan bahwa ini hadis punya asal. Ini hadis punya asal. Taib. Kemudian disebutkan di sini oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala syarat berikutnya au kanal mursil law samma la yusammi illa thiqah. Yani maksudnya apa? Bahwa al-mursil si tabi'in yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk rawi-rawi yang dikatakan la yarwi illa an thiqah. La yarwi illa an thiqah. Taib, ini syarat yang keberapa? Syarat yang kelima. 6. Kemudian syarat yang keenam, yang terakhir adalah ayyantashira wa lam yukhalif. Ayyantashira wa lam yukhalif. Yani hadis mursal ini tersebar dan maknanya tidak ada yang mengingkari. Hadis mursal ini tersebar di masa itu dan kandungannya tidak ada yang mengingkari. Tidak ada yang mengingkari hadis tersebut. Sebagaimana yang kita katakan tadi bahwa ini merupakan mazhab dari jamahir at-tabi'in. Ya, di mana mereka menerima hadis al-mursal. Nah, walaupun sekali lagi Syafi'i rahimahullah taala di sini beliau membatasi ini pada mursal kibarut tabi'in. Nah, wallahu taala alam bisawab. Maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan, ya, 3 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, yakni pendapat dari kalangan ulama mutaqaddimin sebelum zamannya Syafi'i, Malik, Abu Hanifah dan jamahir at-tabi'in, seluruhnya menerima hadis al-mursal. Mau mursal kibarut tabi'in, mau sigorut tabi'in, diterima seluruhnya. Mutlak. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, yakni pendapat dalam tanda kutip mutakhirin, yang dimaksud di sini adalah setelah zamannya Syafi'i. Mereka menolak mursal secara mutlak. Ya, mereka menolak mursal secara mutlak. Ya. Dan perubahan pendapat ini dari pendapat mutaqaddimin sebelum dari zamannya Imam Malik, ya, sebelum Syafi'i, ya, perubahannya dari makbul secara mutlak menjadi mardud secara mutlak. Nah, ini fase perpindahannya ini di masanya Imam Syafi'i rahimahullah, di mana Imam Syafi'i tawassut dalam permasalahan. Beliau mengambil jalan tengah dalam hal ini. Beliau memandang bahwa mursal tidak tersebut sanadnya. Jelas sampai sini tidak disebutkan siapa perantara antara tabi'i dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak selayaknya diterima. Cuman ada rawi-rawi seperti Sa'id ibn Musayyab, beliau kibarut tabi'in dan kami dapati riwayat-riwayatnya semuanya musnadah. Ya. Apalagi di masa-masa kibarut tabi'in itu sahabat masih banyak yang hidup.
al-kadzib itu masih kurang sekali. Al-kadzib belum tidak tersebar dan bukan menjadi kebiasaan. Ya. Jadi al-kadzib itu sulit untuk ditemukan di masa kibarut tabi'in. Ya. Maka dengan indikator seperti ini Imam Syafi'i rahimahullah kemudian mengambil jalan tengah. Beliau mengatakan, oke, kalau mursalnya sigurut tabi'in, ya sudah, ini munqati, terputus sanadnya. Karena sigurut tabi'in itu kebanyakan riwayatnya dari sesama tabi'in. Berarti jelas ihtimalnya kuat. Ya, ihtimalnya kuat bahwa dia mengambilnya dari sesama tabi'in, baru sahabat, baru Nabi SAW. Sudah, kalau sigurut tabi'in jelas ditolak karena ada ihtimal yang kuat bahwa dia mengambilnya dari sesama tabi'in. Tapi masalahnya ini kibarut tabi'in. Kibarut tabi'in, oke, sekarang bain-bain. Di satu sisi dia munqati, betul. Tapi di sisi lain dia kibarut tabi'in. Artinya apa? Aksar riwayatihi anis sahabah. Kebanyakan riwayatnya sudah dari sahabat. Walaupun ada riwayatnya dari sesama tabi'in, tapi kebanyakan riwayatnya dari sisi sahabat. Ini indikator pertama. Indikator pertama yang beliau gunakan untuk menerima hadits mursal, yakni karena kebanyakan riwayatnya dari sahabat. Kebanyakan. Maka yang kebanyakan ini tidak bisa diabaikan karena ada kemungkinan di sesama riwayatnya dari sesama tabi'in. Jadi sampai sini karena ada riwayatnya dari sesama tabi'in juga, tapi lebih sedikit, maka yang mayoritas ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Dia harus punya, kita harus perhitungkan, walaupun tidak bisa dijadikan alasan utama kemudian menerima mursal secara mutlak, enggak. Tapi kita harus perhitungkan ini, karena kebanyakan riwayatnya dari sahabat, kan begitu. Kemudian kata beliau, di zaman ini juga al-kadzib itu la yantashir, tidak dikenal, mereka tidak masyhur, tidak tersebar kadzib di zaman itu. Masih banyak sahabat yang hidup. Ya. Maka ini juga salah satu titik pemberat akan diterimanya mursal kibarut tabi'in. Kemudian kata Syafi'i rahimahullah, apalagi kalau didukung dengan hadis al-musnad, atau kalaupun bukan musnad, didukung oleh hadis mursal tapi dengan makhraj yang berbeda. Ya. Atau kalau tidak ada itu, setidaknya sejalan dengan pendapat fatwa sahabat. Ya. Atau aksarul ulama. Ya. Atau kandungan dari hadits mursal itu tersebar dan tidak ada yang mengingkari. Maka salah satu dari 6 perkara ini bisa menguatkan hadis al-mursal. Ya, yang asalnya sudah ada titik beratnya, yaitu apa? Kebanyakan riwayat kibarut tabi'in dari sahabat. Asalnya sudah ada, tinggal mau ditambah sisi berat janib al-qabulnya. Ya. Karena itulah apa yang disebutkan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala di sini, ini yang kemudian dikatakan sebagai qaul ya yang tawassul dalam mutawassit dalam masalah ini. Dan As-Sakhawi rahimahullahu taala dalam syarah beliau terhadap At-Tadhkirah, As-Sakhawi menisbatkan pendapat Syafi'i ini kepada pendapat jumhur al-ulama. Pendapat jumhur al-ulama, wallahu taala alam bis-shawab. Baik. Sudah ya, jadi ini 3 pendapat di kalangan ahlul ilm dalam masalah ini. Dan wallahu alam sampai pendapat mutakhirin, dalam tanda kutip mutakhirin setelah Syafi'i, ketika mereka mengatakan mursal ditolak secara mutlak, apa maksudnya laisa bisyawahid walal mutabaat, tidak bisa dikuatkan sama sekali walaupun ada pendukung, ataukah bisa dikuatkan? Kalau pendapat ulama belakangan itu, atau maksud saya setelah Syafi'i, semacam Bukhari, Ahmad dan seterusnya, ya yang masyhur dari Imam Ahmad, kemudian Imam Ad-Darqutni, Ibnu Abi Hatim, Yahya bin Ma'in dan seterusnya, kalau yang dimaksud dengannya bahwa hadis mursal itu mardud mutlaqan la yustashhadu bihi tidak bisa dipakai dalam syawahid walal mutabaat, ya maka ini qaul yang asir tentunya, pendapat yang cukup berat untuk diterima. Kalau yang dimaksudkan dengan itu, dimaksudkan dengan mardud yakni la fi syawahid walal mutabaat. Tapi kalau yang dimaksudkan bahwa mardud yakni ini farada bihi, kalau dia sendirian, tapi kalau ada pendukung mursal dari jalan yang lain atau apalagi hadits musnad, maka diterima. Ya, maka yang seperti ini berarti sejalan dengan pendapatnya siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang mengatakan bahwa hadits mursal kalau datang pendukung dari jalan yang lain diterima, kan begitu. Ya, walaupun tetap saja ada sisi perbedaan di mana Imam Syafi'i rahimahullahu taala mempersyaratkan hal ini, tapi labas, tidak ada masalah. Nah,
yakni beliau mempersyaratkan 6 syarat ini atau salah satu dari 6 syarat ini untuk kibarut tabi'in kalau mau dijadikan hujjah. Artinya kalau mursalnya dari sigorut tabi'in, Asy-Syafi'i yang mengatakan itu mardud, itu ditolak. Itu ditolak. 6. Kalau dari sigorut tabi'in karena tidak diketahui jalannya, siapa perantaranya. Namun kalau ada pendukung dari jalan yang lain, apakah diterima? Ya zahirnya diterima. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pendukung dari jalan yang lain yang musnadah, yang dengan sanad yang bersambung. Wallahu taala alam bishawab. Ala kulli hal, ini termasuk masalah hadis mursal, termasuk masalah yang butuh pendalaman lebih lanjut ya tentang masalah ini, karena ini melibatkan banyak masail fiqhiyah. Betapa banyak dalil-dalil dari Imam Malik dalam mazhab Malikiyah dan dalil-dalil dalam mazhab Syafi'iyah yang melibatkan hadits mursal. Yang melibatkan hadits al-mursal, di mana mereka mengamalkan hadis mursal ya dengan syurutnya menurut Syafi'i dan mutlakan menurut Imam Malik dan Abu Hanifah ya, yang sehingga mereka beramal dengannya dan membangun mazhab di atasnya. Berbeda halnya dengan Imam Ahmad yang fi qaulin masyhur anhu, beliau menolak, karena itulah beliau tidak mengamalkan dan tidak mengambil amalan, tidak membangun mazhab di atas hadis al-mursal. Wallahu taala alam bissawab. Baik, kemudian yang terakhir kata beliau di sini, qala Asy-Syafi'i rahimahullah, wa amma marasilu ghairi kibarit tabi'in fala a'lamu ahadan qabilaha. Kata Syafi'i rahimahullah, adapun mursal selain dari kibarut tabi'in, maka saya tidak mengetahui ada ulama yang menerimanya. Yakni bihasabi ilmihi, tentunya sepanjang pengetahuan beliau tidak ada yang menerima. Ya. Mursal sigorut tabi'in, kata Syafi'i, sepanjang pengetahuan saya tidak ada yang menerima. Ya, tidak ada yang menerima. Yakni ala hasabi ilmihi, wa illa sudah berlalu bahwasanya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menerima mursal secara mutlak, mau kibarut tabi'in, mau sigaru at-tabi'in. Maka apa yang dikatakan di sini oleh Syafi'i rahimahullah, yakni ala hasabi ilmihi rahimahullahu taala. Baik, saya kira cukup dulu sampai sini. Masih tersisa satu pembahasan terakhir berkenaan dengan al-mursal, yakni mursal as-sahabi. Mursal as-sahabi, apa hukumnya? Apakah sama dengan mursal tabi'in ya atau tidak? Naam, wallahu taala alam bisawab. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.